aman. Nah, ini Bang Teta sering bikin video-video kayak 5 fakta nih. Nah, saya lihat kan Bang Dani udah bikin 5 fakta tentang Bang Dani sendiri. Gimana kalau misalkan lanjutin jadi part 2? Part 2 udah? Oh, udah? Udah. Berarti part 3? Part 3? Iya, iya. Harus. Oke. Oke, siap. Siap. Terima kasih banyak. Halo para tetangga. Jadi karena bentar lagi CF dan ternyata aku masih banyak ya berbagai hutang fakta. Dan salah satunya adalah ini, fakta tentang halaman tetangga part 3. Tapi aku mau bikin ini sedikit berbeda. Karena ini versi premium. Agak lebih panjang karena aku akan menceritakan fakta-fakta yang aku alami di Jepang. Jadi inilah 5 fakta halaman tetangga di Jepang. Yang pertama, ketemu ibu-ibu random. Jadi waktu itu aku baru aja keluar dari stasiun kereta. Aku lupa tepatnya, entah aku mau ke Akiba, ataupun aku mau ke Asakusa. Dan tiba-tiba aku dijegat oleh seorang ibu-ibu, ya lumayan cukup parubaya ya. Mungkin umurnya itu sekitar ya maybe 48 ke 50 gitu lah. Terus dia nyapa aku, sumimasen, nantoka. Oh, aku langsung kan kayak, hah? Apa maksudnya? Terus aku bilang, sumimasen, nihongo wa hanashimasen, aku bilang. Yang artinya memang aku nggak bisa bahasa Jepang kan. Terus ibu itu bilang, English oke. Oh, oke, aku bilang. Terus dia ternyata minta uang sama aku tuh sekitar 400 yen gitu. Aku nggak nanya untuk apa, aku juga masih kayak memproses gitu lah di otak aku. Kenapa ada minta 400 yen gitu. Cuman karena waktu itu di kantong aku tuh nggak ada 400 yen sama sekali. Jadi aku kasih aja 500 yen. Aku kasih 500 yen gini kan koin. Kalau nggak salah 500 yen itu satu biji koin gini kan. Ini aku bilang, harus bilang, ada gitu mas. Terus dia melipir gitu dari depan aku. Yaudah aku lanjut jalan gitu. Aku nggak tahu ibu itu minta kenapa. Tapi di otak aku mungkin ibu itu minta untuk beli makan gitu. Aku sih harapannya ibu tuh beli untuk makan memang kan. Karena ya, jujur aku nggak tahu itu modus atau memang murni butuh duit dadakan di hari itu. Tapi yang pasti ya udah aku kasih gitu aja, habis itu aku melipir gitu. Tanpa aku tahu dia buat apa atau dikemanakan uang aku gitu. That's a good moment and same time that's a random moment menurut aku. Kalau menurut kalian yang mungkin udah pernah ke Jepang atau tinggal di Jepang, itu apa? Aku butuh penjelasan kalau kalian tahu penjelasannya apa. Coba di kolom komen. Yang kedua, pertemuan yang tidak diduga. Jadi waktu itu aku sedang berada di Asakusa. Dan di Asakusa itu aku teringat kan, udah siap keliling-keliling, aku pengen naik ke observatory deck. Yang which is itu adalah gedung tinggi yang dimana kita bisa lihat Asakusa tuh dari atas untuk lihat ke bawah gitu kan ya. Aku tanya temanku, nama gedungnya adalah Tourist Information gitu. Ya udah aku cari di Google. Oh ternyata ada nih, aku lihat di Google. Oke, aku jalan ke sana. Jalan ke sana. Ternyata Tourist Information yang aku datangin itu salah. Karena Tourist Information yang harusnya aku datangin itu di satunya lagi. Jadi kayak ada 2 Tourist Information nih. Satunya tuh Observatory Deck, yang satu laginya Tourist Information, tapi aku nggak tahu nih gunanya apa yang ini. Nah, aku datangin yang ini nih, bukan yang tempat yang aku mau. Jadi ketika aku balik, tahu nggak apa yang aku temukan? Iya, aku ketemu sama Eri. Sungguh sangat random menurut aku, dimana ketika ternyata kita sama liburan ke Jepang, tetapi kita bertemu tanpa ada kayak semacam janjian gitu. Karena aneh, maksudnya dari sekian banyaknya kebetulan di bumi, ini sangat kebetulan yang aneh gitu kan. Terus aku temu, ada Eri nyapa aku balik, aku nyapa Eri nyapa aku balik. Terus kami ya ngobrol sebentar bla bla dan foto, ini fotonya. Ini kami foto di Asakusa. Sungguh sangat pertemuan yang aneh. Apakah sampai situ? Enggak. 2 hari setelahnya aku ada jadwal ke Yokohama. Pada waktu itu jadwal aku di Yokohama adalah aku pergi ke Noodle Museum dulu. Habis ke Noodle Museum aku lanjut ke Ganda Factory Yokohama. Karena waktu itu kebetulan Ganda Factory Yokohama itu masih ada. Dan siapa sangka aku ketemu Eri lagi. Ini kami ketemu 2 kali tanpa kami janjian. Sangat aneh. Tapi pas di sini kami nggak sempat foto bersama, tapi aku kalau nggak salah ada sempat candid Eri sekali kayak gini, ini fotonya. Dan ya, itu dia pertemuan yang tak terduga dan menurut aku cukup aneh. Dan untungnya aku kenal Eri gitu, mantap. Semoga Eri sehat terus ya, dan terus aktif. Kontennya seru. Yang ketiga, nyasar di stasiun.
Selama di Jepang aku nggak pernah nyasar. Aku cukup pede dengan kemampuan aku berada di Jepang, terutama di stasiun kereta. Tetapi tidak di stasiun Shinjuku. Jadi pada waktu itu adalah aku lupa aku dari mana. Aku turunnya di Shinjuku, ya kan? Waktu itu aku sebenarnya udah tahu nih, di Jepang itu perusahaan kereta ada banyak. Yang which is sekali lu masuk gate perusahaan kereta, lu harus keluar dari gate perusahaan yang sama. Seperti itu. Tetapi di dalam bayangan aku adalah jika lu masuk dalam suatu gate, udah pasti itu pintu keluarnya juga pintu keluarga gate yang sama kan. Maksudnya masih dalam satu lingkup perusahaan yang sama kan. Ternyata Shinjuku tidak. Ini aku jalan kan. Terus oh ini gate keluarnya nih. Ngetip aku. Tit. Oke, aman nih kan. Keluar lagi aku. Ngetip lagu. Tit. Error. Bentar. Kenapa aku ada ngegate 2 kali? Kan aneh ya. Maksudnya aku masih dalam lingkup kereta, tapi aku salah gate 2 kali. Terus pada akhirnya aku disuruh balik ke gate yang pertama. Aku balik, muter ke belakang, baru aku kasih kartu aku. Aku bilang error gitu kan. Terus ya bapaknya langsung suruh aku masuk lagi untuk ngetap lagi. Habis itu aku harus nyari jalan keluar yang tidak menggunakan gate lagi. Aku sebenarnya sempat bertanya-tanya, kenapa aku mau keluar ada gate lagi? Tapi si begonya aku adalah kenapa aku ngetap gitu loh. Untungnya si bapaknya cukup kooperatif ya. Dia nggak banyak cengkonek-cengkonek. Dia nyeken kartu aku doang, cepret. Habis itu aku dipersilakan keluar. Ya, semenjak saat itu aku mulai terampil untuk menerka-nerka gate mana aja. Dan aku harus belajar mana yang namanya metro, mana yang namanya JR, mana namanya Keisei, apalah pokoknya perbedaan perusahaan kereta tuh aku pelajari gara-gara aku ngetap di Shinjuku itu. Shinjuku tuh bener-bener kayak labirin kereta cuy, besar banget, terlalu banyak gate yang lu nggak ketahui. Jadi berhati-hatilah kalau lu sedang berada di Shinjuku. Tapi selama lu ngikutin kayak alur-alurnya harusnya sih aman ya kalau menurut aku ya. Tapi mungkin aku lagi sombong aja waktu itu. Yang keempat, dompet hilang. Ya, aku pernah punya pengalaman dompet hilang di Jepang. Jadi waktu itu aku sedang berada di Anime Shinjuku dan sedang melakukan gashapon gitulah. Terus dompet sama koin pouch aku letak di atas mesin gachapon. Terus aku gacha, pluk, pak. Aku ambil, terus, weh aku dapat ini, bla 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 bla. Aku langsung keluar Anime. Nelpon aku teman aku sejam lebih ya, oke sejam lebih. Terus aku foto-foto di depan Anime itu, bukan depan Anime. Jadi depan Anime itu ada kayak taman. Nah, aku situ duduk nongkrong dan ngobrol-ngobrol bla 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 bla. Sampai pas aku mau jajan, aku merasa, bejir, dompet aku mana gitu kan. Tapi aku ingat kalau dompet aku letak di atas mesin gashapon Animate. Aku balik lagi ke Animate ya kan. Aku tengok di atas gashapon nggak ada. Oh, aku langsung nanya staffnya. Karena aku nggak terlalu bisa bahasa Jepang, aku pakai Google Map. Kok Google Map sih? Aku pakai Google Translate. Terus aku bilang, sumimasen, permisi. Jadi dompet aku warna biru dan juga koin pouch warna pink itu hilang di sini. Apakah ada di sini? Jadi aku kasih tunjuk gitu aja. Aku kasih aja HP aku gini tuh. Aku kasih tunjuk gini kan. Terus banyak cuma nek. Terus dia cari ciki. Nunggu lah mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 15 menit gitu lah. Sekitar 15 menit ternyata dompet aku udah balik dalam keadaan rapi gitu, diplastikin sama dia. Terus dikasihnya yang ini kan, silakan buka, gue cek ya uang aku masih ada, terus koin pouch aku juga masih ada. Dan ya Jepang aman guys. Sekali doang? Oh tentu tidak, 2 kali. Yang ini sedang berada di Melon Book Osaka. Jadi ketika aku berada di Melon Book Osaka, aku nenteng-nenteng dompet aku tuh. Karena kan kartu debit aku di sana kan. Jadi aku kan pembayaran di sana selalu menggunakan kartu debit gitu, nggak pernah pakai cash. Cash itu biasanya hanya untuk makan doang. Kalau belanja merch aku biasanya pakai kartu. Lihat komik, terus udah aku ambil lah beberapa komik yang pengen aku beli kan, yang mau aku bayar. Pas aku mau bayar, tunggu dulu. Di mana aku letak dompet aku? Wah, sebelum bayar aku keliling dulu guys. Keliling aku di Melon Box itu kan. Keliling. Ternyata dompet aku itu masih tetap ada di mana aku meninggalkannya. Jadi aku meninggalkan dompet aku tepat gitu di atas. Ini komik nih.
Terus ini dompet aku tuh. Ya, di mana aku meninggalkan, di situ dompet aku berada. Gak pindah, gak bergeser sedikit pun. Terus aku lihat, nah di sini dompet aku. Aku ambil, ya udah, habis itu aku bayar. Ya, 2 kali Jepang aman. Itu entah kenapa aku setiap ke Jepang itu awareness aku tuh langsung rendah banget, kayak ngasal aja gitu, kayak ngeletak HP di koper, terus aku jalan keliling mana, terus balik lagi, HP aku ternyata masih tetap di atas koper gitu. Terus kayak letak uang di kantong luar tas, ya udah pede aja, uangku bener-bener begini gitu, kayak ya udah pede aja, nggak ada masalah gitu, aman gitu. Dan aku nggak khawatir hilang apa segala macam, bener-bener kayak direndahin gitu awareness aku gitu. Walaupun sebenarnya aku tetap harus hati-hati karena kan turis asing banyak kan ya, tapi ya nggak tau lah, pokoknya setiap ke Jepang awareness aku rendah aja, aneh memang. Dan yang terakhir, yang kelima adalah salah masukin makanan. Jadi ini ceritanya aku sedang berada di Tokyo Station. Pas aku sedang berada di Tokyo Station, aku itu beli makanan. Aku pengen makan takoyaki, terus aku tengok ada kayak gummy bear gitu kan. Yaudah aku ambil, terus aku minta takoyaki aku dipanasin. Bisa dipanasin nggak takoyaki aku? Aku bilang sama kasirnya. Terus dia bilang, silakan sendiri di sini gitu. Oh, ya arigatou gozaimasu gitu kan. Bayar. Terus aku masuk mesin kan. Dia udah aku masukin, makanya tuh aku panasin. Nunggu. Terus aku tengok tangan aku. Bentar, aku mesti takoyaki aku masukin itu gummy aku. The hell. Aku menunggu kayak 45 detik, lihat gummy bear aku berputar-putar dan dipanasin gitu. Habis itu aku ambil panas, aku masukin takoyaki aku tutup. Gummy bear aku udah jadi cairan, cok, nggak bisa dimakan. Aduh, sedih banget gua. Aku punya cerita tolol. Jadi kan tadi aku ke konbini kan, terus aku beli makanan kan, gummy bear sama okonomiyaki gitu kan. Terus pas aku minta hangatin, dia bilang hangatin sendiri di depan, ada microwave-nya. Ya udahlah aku hangatin kan. Aku bayar lah dulu okonomiyaki aku, terus gummy bear aku. Ya kan, yaudah aku terus masukin barangnya, aku pasang timernya, aku tunggu. Pas ku cek tangan, kok okonomiyaki aku kok masih di tangan gitu ya kan. Lah, yang berarti di dalam adalah gummy bear gua tuh. Gummy bear gua jadi cair, cuy. Sebel banget. Padahal gue pengen makan cantik tuh, habis makan okonomiyaki pengen makan cantik gummy bear gitu, malah jadi gummy bear cair ya. Ampas banget, sebel banget gue. Itu loh kalau misalnya otak bekerja lain gitu ya. Niatnya mau masukin takoyaki, malah takoyakinya dipegang, gummy bear yang masukin. Imajang, emang itu anomali banget anjir. Dan itulah 5 fakta halaman tetangga edisi Jepang ya teman-teman ya. Kalau kalian yang udah pernah ke Jepang ada cerita nggak? Silakan di kolom komen ya, aku pengen dengar juga. Dan itu aja, thank you semua. Dan masih ada beberapa PR fakta juga nih. Masih ada 2 lagi kalau nggak salah ya. 2 atau 3 gitu lah. Ya lihat aja ntar ya. Tungguin aja.